lingkungannya. Dan yang akan menjadi kegiatan praktikum kita akan melihat tentang pencemaran air terhadap pengaruh kelangsungan hidup ikan. Jadi pengaruh pencemaran air terhadap kelangsungan hidup ikan, ya. Ikan ini adalah termasuk makhluk hidup. Nah, bagaimana lingkungan atau bagaimana air itu tercemar dan apa pengaruh air yang sudah tercemar terhadap makhluk hidup. Nah, jadi tujuan praktikum kita hari ini adalah pertama, kita dapat mengidentifikasi bagaimana kondisi air yang sudah tercemar. Kemudian yang kedua, melalui eksperimen ini kita dapat mengidentifikasi pengaruh air yang sudah tercemar. Nah, jadi ini alat dan bahan pertama adalah cuka. Nanti ada cairan cuka sebentar. Kemudian ada 3 buah gelas aqua. Ada kertas lakmus untuk melihat bagaimana keadaan air yang sudah tercemar, atau melihat pH air, keasaman, tingkat asam dan basahnya air. Kemudian ini ada termometer air untuk mengukur suhu air, ya. Jadi bukan cuma suhu badan manusia yang bisa diukur, tetapi suhu air juga bisa diukur. Dan ini juga ada ikan, ya. Jadi kita akan meneliti bagaimana keadaan air atau kondisi air yang sudah tercemar ketika makhluk hidup itu hidup di situ. Jadi kegiatan praktikum kita hari ini adalah tentang pencemaran air terhadap pengaruh kelangsungan hidup ikan. Kalau tadi Bu Guru sudah perlihatkan ini adalah alat dan bahan, jadi cara kerjanya seperti ini anak-anak. Pertama kita masukkan air pada gelas plastik 1, ya, kita beri label dulu. Ini kita akan beri label untuk gelas 2. Gelas 2. Kemudian kita akan beri label untuk gelas yang ketiga. Jadi masing-masing gelas ini akan kita beri air atau cairan yang berbeda dari tempat yang berbeda. Satu ini yang sudah kita beri label gelas 1 ini, itu kita isi dengan air bersih, ya. Kita isi dengan air bersih. Anak-anak bisa lihat ini air bersih. Kemudian untuk gelas yang gelas plastik kedua, kita masukkan air deterjen, itu sabun. Bentar. Nah, untuk larutan air yang kedua, untuk gelas kedua, ini kita akan isi dengan air deterjen, ya. Kita isi dengan deterjen. Air deterjen kita aduk. Jadi ini air deterjen ini berarti di sana sudah ada pencemaran air. Tuh, air ini sudah tercemar, tidak bersih lagi, ya. Ini adalah air deterjen gelas kedua, dan gelas yang ketiga yang sudah kita beri label 3 ini kita isi dengan air cuka, cairan cuka, ya. Ini itu cuka. Biasanya kalau yang suka makan mie di rumah makan, di sana ada cuka. Yang suka makan rujak gohu atau cuka ini dijadikan oleh ibu-ibu di dapur untuk ikan, ya.
asam. Nah, kita tambahkan sedikit air ya. Jadi ini air yang sudah tercemar dengan kita isi dengan air cuka. Ini gelas yang ketiga. Ini gelas 1 dengan air bersih yang belum tercemar. Gelas 2 ini adalah gelas air deterjen yang sudah terisi dengan deterjen. Dan gelas yang ketiga ini air yang sudah bercampur dengan cairan cuka. Nah, seperti tadi bahwa tujuan praktikum kita ini adalah untuk mengidentifikasi kondisi air yang sudah tercemar di gelas 2 dan gelas yang ketiga. Kemudian bagaimana kita mengidentifikasi pengaruh air yang sudah tercemar terhadap kelangsungan hidup makhluk hidup. Jadi makhluk hidupnya kita ambil contoh air ikan ya. Nah, kemudian langkah yang keempat, karena ini langkah 1, 2, 3 kita sudah mengisi air sesuai dengan sampel di gelas masing-masing. Langkah yang keempat adalah kita akan mengukur suhu masing-masing air. Siapa yang itu? Tunggu Bang Haji dulu. Jadi ini untuk kelompok 1 yang di sebelah sini, kelompok 2 di sebelah sini. Jangan lupa tulis nama kelompok ya. Itu di sana anak-anak akan mengisi. Di sini ada kolom suhu. Jadi lihat ketika kita mengukur suhu di masing-masing gelas. Iya, kelompok 1 sini kelompok 2. Lihat bagaimana keadaan suhu atau berapa suhu air yang kita ukur berdasarkan gelas masing-masing. Jadi ini gelas 1 air bersih, gelas 2 air sabun, gelas yang ketiga air cuka ya. Jadi perhatikan baik-baik. Kita ukur dulu suhu dari air yang ada di gelas 1. Air bersih ini. Perhatikan. Air bersihnya ini, lihat ya, ini yang batang merah di tengahnya ini. Jadi 20 sampai 30 ini, coba lihat ini. Jadi ini yang batang merah ini berhenti di angka 30. Jadi di situ suhu jenis air itu 25 sampai 30. 29, sorry, bukan 30. Tidak sampai di 30, hanya sampai di 29. Ini masih satu garis lagi. Oke, silakan tulis di suhu air yang air bersih. Ini kan yang tadi diukur suhu air bersih 25 sampai 29, karena dia mulai dari ada yang 25 tadi. Oke, sudah? Itu suhu air yang pertama ya. Sekarang kamu ukur suhu air pada gelas kedua, air sabun. Lihat di situ kedua air sabunnya. Nanti ini. Silakan Alif. Alif yang ukur. Rendahkan itu di dalam gelas. Nanti lihat beberapa menit kemudian dia akan kemana. Bentar, dia naik terus. Masih 30. Masih 30. Berapa DP suhu itu? 30. Ini 30. 30 berapa? Bentar. Sedikit lagi. Air. Jadi suhu air sabun itu dia 30 derajat. 29 sampai 30
2 derajat dia sebenarnya. Jadi situ 30 ya, boleh 30. Nah, gelas yang ketiga ya. Gelas ketiga ini adalah air cuka. Bukan ini. Dan ini air bersih, gelas 1. Sekarang gelas 3 yang akan diukur adalah gelas air yang ketiga. Silakan. Apa yang mau suka? Mau ya? Awas tak buang tuh. Suhu airnya juga tetap 30 ya, tulis 30. Ini suhu air cuka ya. Iya, 30. Setelah kita mengukur suhu air, langkah yang kelima kita akan menguji sifat larutan air ini dengan kertas lakmus. Jadi mengukur dengan pH air atau tingkat keasaman atau tingkat basa air ya. Nah, ini untuk kertas lakmus ini ya, yang kertas lakmus warna merah dan biru. Jadi kita ukur dulu pakai kertas lakmus yang warna merah. Kalau kertas lakmus warna merah ini dia berubah warna jadi biru, berarti itu tingkat keasaman air atau derajat keasaman air itu, kalau dia tidak berubah warna berarti dia netral ya. Dia itu air itu netral, berarti pH-nya 7. Jadi ini. Jadi sekarang perhatikan ya, mana yang gelas 1? Coba silakan ini celupkan di gelas 1. Celupkan. Nah, angkat. Dia tidak berubah warna, berarti dia pH-nya netral. Sifat cairan itu netral ya, basah berarti. Tulis itu. Sekarang gelas yang kedua. Gelas yang kedua adalah gelas yang berisi deterjen, air deterjen. Silakan siapa? Ini kelompok sini dulu sebelum. Siapa? Ayo, cuma mau celupkan. Takut dulu. Bentar. Belum. Dia tidak berubah warna, berarti bersifat basah ya kalau dia tidak berubah warna. Nah sekarang gelas yang terakhir, air cairan cuka. Siapa yang mau? Nah, gantian ya, gantian. Ya, gelas ketiga ini berisi cairan cuka ya. Bentar. Pelan-pelan. 2, 3, 4, 5, 6, 9, 10. Yang mengukur tingkat keasaman air itu yang kertas lakmus yang warna biru. Jadi untuk yang warna merah ini itu mengukur tingkat keasaman. Kalau yang warna biru tingkat basah. Gimana seperti itu dia akan mengukur tingkat keasaman ya, tingkat asam. Jadi kalau kertas biru itu dia akan berubah jadi merah. Kemudian selanjutnya kita akan mengukur, langkah selanjutnya masukkan ikan pada masing-masing gelas. Jadi kita akan melihat ya reaksi dari atau pengaruh air yang sudah tercemar terhadap kelangsungan hidup makhluk hidup termasuk ikan ya.
Jadi akan. Nah, untuk dengar dulu, perhatikan. Nanti sebentar sesudah ikan ini dimasukkan di setiap gelas ini, gelas yang sudah kita beri label ini, kita akan mengamati pergerakan ikan, ya. Kita akan mengamati pergerakan ikan. Anak-anak akan menghitung banyaknya ikan membuka dan menutup insang. Jadi perhatikan, amati di setiap gelas ini berapa banyak ikan itu membuka dan menutup insangnya. Jadi untuk gelas satu tidak mungkin kan kamu dalam sekejap mengamati 3 gelas ini. Jadi yang mau amati keadaan ikan pada air bersih ini adalah 3 orang ini. Jadi kamu 3 ini. Yang air cuka ini 1, 2, 3. Yang air deterjen Whitney dengan siapa ini? Rangga, Radit. Jadi diamati pergerakan ikan, lihat berapa dalam setiap menit. Ibu guru akan melihat jam, ya. Ketika ibu bilang berhenti, berarti itu sudah menit ke-1. Kalau ibu guru bilang pas, menit ke-1. Jadi 1 orang yang langsung tulis, 2 orang. Nah, kalau seperti ini dia yang menulis berapa kali itu ikan membuka dan menutup insang. Whitney akan mengamati sama-sama. Jadi dihitung, ya, selama 1 menit itu. Bila ibu bilang pas, berarti yang ini langsung tulis apa yang dibilang ini. Kemudian ini yang akan menuliskan setelah Erlan dan Alif menghitung dalam semenit itu berapa kali ikan membuka dan menutup insangnya. Demikian juga dengan kelompok 1. Nanti lihat berapa dalam 1 menit itu berapa kali ikan itu membuka tutup dari insang. Tahu insang? Tahu. Jadi sekarang kita ambil dulu. Sorry. Ini yang air bersih, ya. Jangan dulu, belum ibu guru belum suruh toh. Kelompok air bersih itu. Air sabun itu. Belum, itu masih dalam semua. Sekarang kita mulai. Silakan mengamati gelas masing-masing. Selatan. Pas. Stop sampai situ. Sekarang dengar baik-baik. Keadaan banyaknya ikan membuka dan menutup insang di gelas yang berlabel 1 itu air bersih berapa? Berapa? 108. Silakan tulis di situ. Apa itu 08? Air ini air deterjen 70. Silakan tulis di situ di hasil pengamatan. Yang kedua, gelas kedua ini berapa? 70. 70. Air bersih berapa tadi? 108. Yang air kedua, air deterjen berapa tadi? 70. Yang air cuka 120 air cuka.
Kita akan lihat pada menit yang kedua, mulai dari sekarang. Kita akan melihat keadaan ikan di masing-masing kelas ya. Kita akan mencatat perubahan ikan pada menit yang kedua di sebelahnya. Nanti kalau ibu guru bilang berhenti, itu berarti sudah menit yang kedua ya. So nak mau hitung kurang mulia itu keadaan. Apakah dia mati atau masih hidup? Iya, kalau mati semua ngapung berarti. Kalau lemas dia hilang. Bentar. Kalau ngambang somat. Udah sedikit lagi. Bentar lagi. Masih ada. Masih ada sedikit-sedikit. Sudah somat dia. Mati sama ngambang. Jangan-jangan dulu sentuh-sentuh ya. Pas. Sekarang lihat keadaan ikan pada air yang belum tercemar, air yang masih bersih. Apakah dia masih hidup? Masih ya. Tulis di laporan situ. Nomor berapa ini? Nomor 1. Air bersih. Hidup. Air sabun. Yang kedua, cairan cuka. Keadaan ikan? Mati. Oh, yang ketiga. Yang kedua, air sabun ini. Sudah mati dia, tenggelam. Mati. Ini belum Cairan ketiga, cairan cuka. mati. Dia sudah mati juga, sudah mengapung. Ini ikan besar ini sudah tenggelam ke bawah. Jadi, sudah? Ibu guru akan bertanya. Kita akan menyimpulkan ya. Dari hasil praktik tadi, bagaimana ciri-ciri air yang tidak tercemar yang ada di kelas 1? Ciri-ciri air yang tidak tercemar bagaimana? Bersih, apalagi? Hah? Bersih, tentu basah kalau air ya. Jadi bersih. Tidak ada bau, tidak berbau toh. Nah sekarang, bagaimana ciri-ciri air yang sudah tercemar seperti tadi ini, air sabun dan air cuka? Bagaimana? Apa ini? Silakan lihat. Berapa kali ikan membuka dan menutup insang pada menit ke-1? Berapa? Untuk yang ikan pada gelas 1, air bersih berapa? Ikan yang pada gelas 2, air sabun 170. Ikan yang pada air cuka 120. Oke, sekarang. Iya, di situ. Yang ketiga, bagaimana perubahan atau keadaan ikan pada menit yang ke-1? Pada menit ke-1 tadi keadaan ikan seperti apa di kelas 1? Di kelas air bersih. Bagaimana keadaan ikan? Keadaan ikan hidup. Kemudian pada gelas kedua masih hidup tetapi sudah lemas ya. Lemas kata badan, ikan. Pada gelas air yang ketiga, air cuka pada menit ke-1 bagaimana keadaan ikan? Sudah mati atau belum? Mati. Sudah mati ya pada menit ke-1. Sekarang pada menit yang kedua, ikan di air bersih itu kondisinya seperti apa? Yang ketiga, jawab di nomor 3.
keadaan perubahan ikan pada menit ke-1 dan menit ke-2 sesuai keadaan air. Tadi sudah toh? Di menit ke-1 masih ada tanda-tanda kehidupan. Di menit ke-2 pada gelas 2 dan gelas yang ketiga air yang sudah tercemar dengan deterjen, dengan air cairan bercampur dengan cairan cuka, ikan sudah apa? Sudah mati ya. Nah, sekarang yang keempat, bagaimana ciri-ciri air yang baik bagi kelangsungan hidup makhluk hidup? Ciri-ciri air yang baik tentunya, apakah dia air yang sudah tercemar atau air yang seperti apa? Ciri-ciri air yang baik yang berguna untuk kelangsungan hidup makhluk hidup. Ini dua ini sudah tercemar sehingga mati, tidak bisa bertahan hidup. Nah, kalau di air yang masih bersih, air yang belum tercemar, ikannya itu hidup, masih kuat-kuat dia. Masih ke sana bergerak ke sana kemari. Masih hidup. Nah, berarti perhatikan, berarti dapat kamu simpulkan bahwa ciri-ciri air yang baik untuk kelangsungan makhluk hidup itu air yang seperti apa? Nih, halo. Nah, air yang tidak kotor. Air apa? Hah? Bersih, apa lagi? Langsung tulis di situ yang bertugas untuk menulis di laporan. Oke. Sekarang yang ke-6. Bagaimana contoh aktivitas manusia yang dapat menimbulkan pencemaran air? Nah, pola manusia yang dapat menimbulkan pencemaran air itu seperti apa? Membuang sampah di mana? Oh, mencemari air berarti membuang sampah di mana? Di selokan. Ada makhluk hidup di selokan. Di mana dah? Di sungai. Wah, di Kuala. Orang Manado bilang di Kuala. Jadi contoh aktivitas manusia yang dapat mempengaruhi pencemaran lingkungan, termasuk pencemaran air, itu membuang sampah di mana? Di mana? Di sungai, bukan Kuala. Orang Manado bilang Kuala, no? Tapi ada bahasa yang sebenarnya adalah di sungai. Jadi manusia membuang sampah sembarangan di sungai, kemudian limbah industri atau pabrik yang dibuang kemana? Ke sungai, itu dapat menimbulkan pencemaran air sungai, pencemaran air. Kemudian limbah deterjen, kalau di daerah-daerah tertentu di sungai itu masih banyak warga masyarakat yang mandi di sungai, yang mencuci baju di sungai, sehingga air cucian itu baju yang ada deterjennya seperti ini dibuang ke mana? Ke sungai, dibuang ke sungai. Jadi secara tidak langsung manusia tidak menyadari bahwa aktivitas manusia dengan mencuci atau mandi di sungai itu dapat berpengaruh terhadap kelangsungan makhluk hidup yang ada di sungai, termasuk ikan, karena sudah mengakibatkan pencemaran dengan membuang air cucian yang sudah mengandung deterjen ke sungai. Nah, kemudian air cuka. Jadi ada juga para petani yang menyemprotkan anti hama di tanaman atau di pupuk, memberikan pupuk, sehingga ketika hujan turun, pestisida yang disemprotkan sebagai anti hama itu dia kena air hujan, kemudian dia mengalir kemana? Ke sungai, Jadi itulah yang beberapa aktivitas manusia yang dapat menimbulkan pencemaran air. Nah, selanjutnya, apa dampak dari pencemaran air terhadap makhluk hidup? Apa dampak? Apa dampak pencemaran air terhadap makhluk hidup? Coba lihat ini dua, dan ini contoh dampak pencemaran air. Membahayakan makhluk hidup, menimbulkan kematian, sakit ataupun mati. Nah, kalau di air sungai yang sudah tercemar,
Di sana hidup beberapa jenis ikan yang mungkin masih bertahan hidup. Setelah orang-orang di sekitar situ mereka mencari ikan di sungai, misalnya mereka menangkap ikan dimakan, padahal ikan tersebut juga sudah terkontaminasi dengan bahan kimia mungkin ya. Jadi dimakan. Jadi tanpa kita sadari ikan yang kita makan sudah terkontaminasi dengan bahan kimia atau zat kimia, kita juga ikut makan, toh? Jadi sangat membahayakan kelangsungan hidup dari siapa? Dari makhluk hidup. Seperti siapa itu makhluk hidup? Apa-apa? Manusia, hewan, semua ada ikan ini termasuk apa? Makhluk hidup, hewan, toh? Nah, jadi dampak pencemaran air terhadap makhluk hidup adalah membahayakan manusia sehingga menimbulkan misalnya bibit penyakit, toh? Biota-biota air menjadi punah. Ini no, punah, somati. Oh, sebagai contoh tadi somati 2. Jadi sekali lagi bahwa pengaruh pencemaran lingkungan atau misal pencemaran terhadap air itu sangat berpengaruh terhadap kelangsungan hidup dari makhluk hidup yang ada di air, termasuk ikan. Jadi kita sudah bisa melihat bahwa contoh ini air yang sudah tercemar, makhluk hidup itu tidak bisa bertahan hidup lama-lama, toh? Nah, kalau di air yang belum tercemar, makhluk hidup itu bisa hidup dengan bebas, bisa berkembang biak, toh? Nah, iya. Kalau di 2 contoh air yang sudah tercemar, itu berarti sangat membahayakan kelangsungan makhluk hidup karena mati, punah atau mati, toh? Jadi itu kesimpulan dari percobaan kita pada pagi hari ini. Jadi air yang tercemar itu dapat mengancam kelangsungan hidup dari apa? Dari apa Mas Suara kuah? Hidup. Dari mana? Dari makhluk hidup dan menimbulkan dampak negatif bagi semua ekosistem yang ada di sekitarnya. Nah, semua hewan yang ada di sekitarnya. Jadi kelangsungan makhluk hidup itu sangat ditunjang oleh adanya air bersih. Jadi kelangsungan makhluk hidup itu ditunjang oleh adanya air bersih. Coba lihat, dia masih hidup, toh? Jadi begitu juga dengan manusia. Manusia sangat membutuhkan air bersih untuk kita minum, toh? Jadi kita harus mengkonsumsi air yang bersih, bukan air yang kotor atau air yang tercemar. Kalau kita minum air kotor, air yang sudah tercemar sudah pasti menimbulkan apa? Bibit penyakit, toh? Nah, jadi karena itu kita harus menjaga dan mencegah agar tidak terjadi apa? Pencemaran apa? Air. Jadi sekali lagi kita harus menjaga supaya tidak terjadi pencemaran air. Kasihan toh, ada makhluk-makhluk hidup, bukan cuma ikan di sana, ada udang. Jadi biota yang hidup di air itu sangat terancam. Jadi pencemaran air itu sangat berbahaya bagi makhluk hidup yang hidup di mana? Di air. Di air tentunya. Oke? Demikian praktikum kita hari ini sudah selesai. Jadi anak-anak sudah dapat manfaat dari hasil praktikum ini, bahwa ternyata kita juga harus menjaga supaya air itu tidak tercemar, ya.